Terima kasih Bu Eni untuk doanya. Shalom Ibu Bapak semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Oke, puji Tuhan ya. Semoga sehat-sehat semua ya. Di tengah pandemi seperti sekarang, kesehatan itu sangat mahal ya. Jadi saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya, Ibu Bapak ya. Amin. Malam hari ini sebenarnya kita itu membahas mengenai kelanjutan dari penglihatan keempat kitab Wahyu. Tapi tadi saya bergumul, berdoa gitu ya. Saya berpikir bahwa sebaiknya kita rehat sejenak karena di pertemuan pertama itu banyak yang pusing karena kelas basic yang bulan Juli baru ikut serta. Jadi kalau tidak ikut dari awal itu rasanya pasti pusing ya, apalagi kitab Wahyu yang dibahas. Maka saya tadi berpikir lebih baik saya akan memberikan sebuah mengenai seorang tokoh. Jadi nanti Ibu Bapak kalau lanjut ke kelas intermediate, kita akan belajar salah satunya bagaimana membuat renungan, yaitu renungan tokoh. Ya. Dan malam hari ini saya ingin membahas mengenai tokoh Rasul Paulus. Saya sudah pernah bawakan tema ini kepada para mitra dan beberapa teman basic ya beberapa bulan yang lalu. Namun saya akan membahas malam hari ini tokoh Paulus dari perspektif yang berbeda. Temanya adalah agen perubahan. Nah, ya karena kemarin kan ada beberapa dari kita yang ikut teaching course ya. Kita ingin belajar untuk menjadi agen perubahan. Sehingga malam hari ini kita ingin belajar dari seorang Rasul Paulus menjadi agen perubahan. Ya, saya itu punya satu prinsip dalam pewartaan. Ya, saya mewartakan apa yang saya hidupi dan saya menghidupi apa yang saya wartakan. Nah, itu moto dalam pewartaan saya. Atau kalau teman saya itu punya moto yang sangat baik juga, mengajar dalam kata, menjadi teladan dalam tindakan. Nah, itu moto dari para jemaat perdana ya yang dijadikan moto oleh teman saya. Apakah sampai sini suara saya terdengar cukup jelas? Jelas ya? Oke. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pengantar Ibu Bapak ya. Ibu Bapak, siapa yang di sini pernah mengalami rasanya ditolak? Saya rasa hampir semua dari kita pernah mengalami rasanya ditolak ya. Tentu yang namanya ditolak itu tidak mengenakan. Ya, ditolak karena suka dengan seseorang tapi cinta bertepuk sebelah tangan ya, ditolak karena pekerjaan ya, atau ditolak karena klien lebih memilih ya kompetitor dan sebagainya. Tentu perasaan ditolak itu nggak enak ya, tentu perasaan ditolak itu menyakitkan. Nah, kalau kita tidak bisa mengolah perasaan ditolak ini dengan baik, maka yang ada kita akan mengalami depresi. Ya, gambar diri kita menjadi tidak baik. Ya, kita menjadi pribadi yang gampang rendah diri. Nah, ya, di dalam pelayanan itu banyak loh teman-teman yang merasa mereka ditolak sehingga mereka tidak mau lagi pelayanan. Kenapa? Karena mereka merasa tidak diterima. Nah, pengalaman ditolak ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus padahal dia sudah bertobat. Dia sudah mengalami cinta Tuhan, dia sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Kita tahu kisahnya bagaimana saat itu Saulus ingin mencari para pengikut Yesus yang saat itu disebut pengikut jalan Tuhan atau sekte jalan Tuhan, belum disebut Kristen. Dia begitu gencar karena dia mendapatkan surat mandat untuk menangkap para pengikut Yesus itu lalu menganiaya mereka. Nah, Saulus begitu bersemangat karena bagi dia para pengikut Yesus, sekte jalan Tuhan ini adalah mereka yang tersesat. Mereka yang benar-benar harus dimusnahkan, harus dibasmi. Jadi
Saulus merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah tindakan yang benar dan terpuji. Khususnya menyenangkan hati Yahweh. Itu yang ada di benaknya Saulus saat itu. Namun dalam perjalanannya ke Damsyik, matanya kita tahu buta dan akhirnya dia tersungkur jatuh ke tanah. Dalam kebutaannya dia mendengar sebuah suara yang pengikutnya tidak ada yang mendengar satupun. Jadi cuma dia yang mendengar. Para pengikut yang lain nggak mendengar suara itu. Ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, ya. Lalu saat itu Saulus bertanya, siapakah engkau? Lalu suara itu menjawab, aku Yesus yang kau aniaya itu. Nah, singkat cerita akhirnya Saulus mengalami pertobatan karena perjumpaannya dengan Yesus mengubah hidupnya. Perhatikan ini. Perjumpaan dengan Yesus mengubah kehidupan Saulus. Tadinya Saulus kehidupannya sangat kacau, sehingga pada saat dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, hidupnya menjadi tidak kacau lagi. Hidupnya menjadi berarti. Nah, bagaimana kehidupan Saulus sebelumnya? Kita baca Filipi bab 3 ayat 1b sampai dengan ayat 6. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Filipi bab 3 ayat 1b sampai dengan ayat 6. Silakan. Filipi bab 3 ayat 1b ke 6, Kak. B sampai 6. Sampai 6. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Nah, terima kasih Bu Eni. Ini keadaan awal Saulus sebelum bertobat, sebelum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia katakan apa? Disunat pada hari ke-8. Yesus juga disunat pada hari ke-8. Karena ini adat istiadat Yahudi, ya. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Jadi Saulus itu dari suku Benyamin, ya. Orang Ibrani asli. Jadi dia bukan orang campuran, orang Ibrani asli. Ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Saulus ini termasuk orang Farisi. Ingat Farisi dari kata farus, yang artinya yang terpisah, merasa diri lebih baik dibandingkan yang lain. Karena hidupnya menjalankan hukum Taurat dengan sangat ketat dan sangat baik. Mereka hafal titik koma hukum Taurat Musa. Maka dikatakan aku itu orang Farisi. Berbeda dengan orang pada umumnya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Lihat hidupnya. Dia berani mengatakan aku penganiaya jemaat. Karena faktanya memang demikian.
tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Saulus itu sempurna dalam menjalankan batinnya, itu kacau. Kenapa? Coba baca ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang. Nah, jadi Ibu Bapak, ini pesan yang sangat penting untuk kita semua. Saulus merasa bahwa apa yang ia miliki sebelum berjumpa dengan Kristus itu adalah suatu keuntungan. Dia orang Farisi, dia seorang yang terdidik, murid langsung dari seorang rabi besar saat itu Gamaliel. Ya, jadi ada beberapa rabi besar saat itu yaitu Gamaliel dan Hiliel. Ya, kalau di Indonesia itu seperti NU dan Muhammadiyah. Ya, dan kemudian dia merasa bangga menjadi murid Gamaliel, seorang rabi yang besar saat itu di Israel. Lalu dia katakan bahwa dalam menjalankan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dan dia tahu tentang kebenaran. Tetapi pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dikatakan apa? Dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap apa? Kerugian. Kerugian. Karena siapa? Karena Kristus. Karena Pengenalan Kristus. akan Kristus. Ini yang menjadi turning point Saulus. Turning point-nya adalah pada saat dia berjumpa dengan Kristus yang hidup, apa yang dulu merupakan keuntungan menjadi sebuah kerugian. Maka menyedihkan sekali bagi kita yang benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, entah dalam sebuah retret, entah dalam pengalaman mistik ekaristi, atau doa devosi, dan sebagainya. Ya, setiap kita kan punya cara yang berbeda-beda ya dalam perjumpaannya dengan Yesus. Nah, alangkah menyedihkannya kalau kita punya pengalaman yang intim dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Yesus, kita tetap mencintai apa yang sebenarnya bagi kita nggak terlalu penting. Nah, ya, karena yang terpenting adalah siapa? Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Yang miskin di hadapan Allah ini, kalau menurut Matius, bukan miskin harta. Tetapi orang kaya pun bisa miskin di hadapan Allah. Selama kekayaannya digunakan untuk kemuliaan Tuhan, dan mereka, orang-orang kaya ini, tidak terikat pada harta benda. Makanya berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini menurut Injil Matius adalah simbol, bukan benar-benar miskin secara materi. Beda dengan versi Lukas. Kalau versi Lukas itu benar-benar miskin secara materi. Karena Injil Lukas adalah Injil untuk kaum marginal. Nah, kalau Matius itu hanya kiasan. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Ya, simbolis bahwa orang kaya juga bisa miskin di hadapan Allah kalau dia atau mereka benar-benar merelakan uangnya, hartanya untuk kemuliaan Tuhan dan tidak terikat pada harta kekayaannya. Ingat seorang pemuda yang sangat kaya raya. Dia menjalankan seluruh peraturan hukum Taurat. Ingat ya. Lalu Yesus bilang apa? Kalau engkau hendak sempurna, jualah seluruh harta bendamu, lalu ikutlah aku. Yesus bilang apa? Kalau engkau mau sempurna. Coba buka Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Nah, ini yang saya jelaskan malam hari ini sebagai salah satu cara untuk kita membuat renungan tokoh ya, Ibu Bapak ya. Jadi ada ayat-ayat referensi lain sebagai pendukung, nggak kaku ya. Matius 5 ayat 48. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan.
Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Jadi Amin. panggilan kita adalah hidup dalam kesempurnaan. Makanya Yesus bilang apa kepada pemuda yang kaya itu? Kalau engkau mau sempurna, jualah seluruh harta bendamu, lalu ikutlah aku. Jadi hidup kita itu nggak akan bisa sempurna kalau kita nggak bisa ikut Yesus. Atau nggak mau ikut Yesus. Nggak akan pernah sempurna. Makanya Santo Agustinus itu mengatakan ada sebuah rongga dalam hati manusia yang hanya bisa diisi oleh cinta Tuhan dan tidak bisa diisi oleh cinta yang lain. Itu Santo Agustinus tuh. Saya ulang sekali lagi ya. Ada sebuah rongga dalam hati manusia yang memang dikhususkan, diciptakan untuk diisi oleh cinta Tuhan dan tidak untuk cinta yang lain. Maka hidup kita akan mengalami kesempurnaan kalau rongga hati ini sungguh-sungguh diisi oleh cinta Tuhan. Itu hidup dalam kesempurnaan. Makanya Rasul Paulus menganggap apa yang dulu keuntungan bagi dia adalah kerugian karena pengenalannya akan Kristus melampaui itu semua. Ya, berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah itu yang benar-benar rela. Ya, orang miskin itu belum tentu miskin di hadapan Allah loh. Ya. Kalau misalkan uang yang sedikit itu tetap dia tidak rela. Makanya diberikan contoh apa? Janda miskin yang murah hati. Nah, persembahan janda miskin. Kenapa? Karena bisa saja orang miskin itu tidak bisa miskin di hadapan Allah. Namun sebaliknya, orang kaya bisa loh miskin di hadapan Allah. Nah, ya, itu menurut Injil Matius. Lalu sekarang, pada saat Saulus mengalami pertobatan, ternyata pengalaman ini membawanya pergi ke Yerusalem. Ngapain ke Yerusalem? Untuk ikut kelompok para murid Yesus. Petrus, Yakobus, Andreas, dan teman-temannya. Nah, ya. Dan saat itu jemaat induk ya Yerusalem dipimpin oleh siapa? Saya pernah menyinggung ini. Pemimpin jemaat Yerusalem. Lupa. Kan ada 3 gereja besar saat itu. Yerusalem, Efesus, dan Antioquia. Yakobus, Kak. Ya, Yakobus ya. Yakobus saudara Yesus. Yesus. Nah, kalau ingat kita pernah belajar surat-surat Katolik yang kalau untuk bulan ini peserta basic tentu nggak tahu karena kita sudah lewat ya. Tapi yang ikut tentu tahu kalau masih catat dan ingat. Nah, gereja yang kedua adalah gereja Efesus. Itu siapa yang menjadi pemimpinnya? Gereja Efesus? Ayo, Yohanes. Yohanes. Nah, ya. Terakhir gereja Antioquia atau jemaat Antioquia. Siapa pemimpinnya? Paulus dan Barnabas. Ya, Barnabas ya, Barnabas, baru nanti Paulus ya, tapi Barnabas dulu pemimpinnya. Jadi ini yang menjadi 3 gereja awali ya, gereja induk Yerusalem, pemimpinnya adalah Yakobus saudara Yesus, lalu gereja Efesus pemimpinnya adalah Yohanes, lalu gereja Antioquia pemimpinnya adalah siapa? Barnabas. Nah, gereja Yerusalem itu hancur. Kenapa? Karena mereka sangat konservatif. Mereka sangat kaku. Lalu yang kedua, gereja Efesus juga hancur. Kenapa? Karena banyak pertengkaran. Yang bertahan gereja Antioquia. Nanti kita akan ke sana. Ya. Nah, sekarang kita buka Kisah Para Rasul bab 9. Kisah Para Rasul bab 9. Kita lihat ayat yang ke-26 sampai dengan 30. Ya, Kisah Para Rasul bab 9 ayat 26 sampai dengan 30. Kalau kita baca perikop sebelumnya itu Saulus bertobat. Ya. Nanti silakan baca setelah SOG selesai. Tapi sekarang kita baca Kisah Rasul bab 9
ayat 26 sampai dengan 30. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya salah. manusia saja. Oh, 9, sorry, 9. Ya, nggak apa-apa. 9, 2. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana kebenarannya yang mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan di situ membantu dia ke Tarsus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terima kasih Bu Yuliana. Terima kasih. Jadi Ibu Bapak tolong perhatikan. Pada saat Saulus mengalami pertobatan dan akhirnya dia mencoba menggabungkan diri dengan para murid Yesus, Petrus dan teman-temannya di Yerusalem. Ya, ini gereja Yerusalem nih, ya. Kemudian yang terjadi, mereka tidak ada yang percaya dengan Saulus. Nggak ada satupun yang percaya. Benar nggak ini Saulus benar-benar bertobat? Jadi mereka jaga jarak. Kayak kita sekarang saling jaga jarak. Ya. Nah, itu yang terjadi. Tetapi ada satu orang yang tetap percaya kepada Saulus, bahkan berani memberikan kesaksian bahwa Saulus ini benar-benar sudah bertobat. Siapa namanya? Barnabas. Ya, ingat Barnabas bukan Barabas. N-nya jangan hilang. Kalau N-nya hilang udah beda makna itu. Ya, Barnabas ya. Jadi Barnabas yang menerima Saulus bahkan memberikan kesaksian kepada para rasul yang lainnya. Nah, yang terjadi adalah pada saat dia ditolak oleh para murid, ternyata di satu pihak bagi orang Yahudi dia adalah seorang pengkhianat. Bayangkan Ibu Bapak, keadaan Saulus benar-benar tidak enak sama sekali. Ya, dia di hadapan para murid tidak dipercaya, di hadapan para orang-orang Yahudi dicap pengkhianat. Makanya di ayat 29 dikatakan apa? Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Jadi Ibu Bapak, pelayanan kita belum ada apa-apanya dibandingkan Saulus. Ada nggak kita pelayanan sampai ada yang mengancam, awas lu, kalau kamu masih pelayanan, aku bunuh kamu. Ya kan? Rasanya belum ada ya kita sampai di titik itu ya. Nah, Saulus mengalami ancaman itu. Jadi kalau kita mau pelayanan buat PR, ya kalau saya nyebutnya bukan PR lah ya, latihan di SOG, aduh males gitu ya, aduh capek. Nah kita ingat nih, Saulus aja nggak pernah capek dan malas, bahkan sampai diancam akan dibunuh. Jadi kita belum ada apa-apanya. Ya, nah karena dia mau dibunuh, sehingga yang terjadi adalah dia dipulangkan ke tempat asalnya, yaitu Tarsus. Nah, Tarsus ya. Jadi dia dipulangkan ke Tarsus dan menurut tradisi dia di sana selama 5 sampai dengan 7 tahun.
Bayangkan Ibu Bapak, 5-7 tahun nggak ngapa-ngapain. Padahal tadi kita sudah baca bahwa Saulus itu orang terdidik. Dia menjalankan hukum Taurat dengan sangat baik. Betul ya, tadi kita baca ya. Bahkan dia itu benar-benar orang yang sangat pintar loh. Namun karena perjumpaannya dengan Yesus, malah dia mengalami pengasingan 5-7 tahun nggak ngapa-ngapain. Yang tadinya orangnya punya jabatan, yang tadinya orangnya aktif dan dipandang, menjadi pesakitan. Menjadi nggak dipandang. Lah gimana ini perjumpaan dengan Yesus kok malah membuat hidupnya berantakan. Nah, ini menurut dunia. Tapi ternyata Yesus punya rencana bagi Saulus. Kita buka Kisah Rasul bab 11 ayat 22 sampai dengan 26. Nah, ini rencana Allah terhadap Saulus. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Tinggal buka selembar. Silakan. Maka sampailah kabar. Ya, betul. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus dan mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Ibu, Agabus. kasih. Halo, Ibu cukup? Ya, makasih. Ya, sampai 26 saja ya. Suara saya masih terdengar cukup jelas? Jelas ya? Oke, terima kasih Bu Hilaria. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Jadi Yakobus, Petrus, dan teman-temannya mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Perhatikan, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi yang pertama, agen perubahan itu adalah orang yang benar-benar merupakan orang baik. Lalu penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Kenapa? Karena orang baik itu orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau orang jahat nggak ada yang namanya mengandalkan Tuhan. Mau maling, mau mencuri, Tuhan, aku ingin maling. Aku andalkan Engkau Tuhan supaya aku tidak tertangkap. Nggak mungkin. Ya. Atau suami yang mau selingkuh. Ya, Tuhan, aku mau selingkuh. Aku mengandalkan Engkau Tuhan supaya aku tidak ketahuan oleh istriku kalau aku selingkuh. Nggak mungkin. Jadi orang baik itu orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Inilah agen perubahan. Jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu penuh dengan Roh Kudus sehingga dia bisa menasihati mereka, yaitu jemaat Antiokhia, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan.
Nah, kalau orang penuh dengan Roh Kudus, kalau bahasa orang pembaruan karismatik Katolik, itu penuh dengan urapan. Iya kan? Sekali ngomong langsung tersentuh, ya berkarisma, yaitu penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Lalu ayat 25, ini yang menjadi kuncinya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus. Buat apa, Ibu Bapak? Untuk mencari siapa? Siapa? Saulus. Kok carinya di Tarsus? Kembalinya ke Ya sudah kelahirannya. Iya, Kembali. betul. Karena tadi kan kita baca kan di Kisah Rasul bab 9 bahwa Saulus dipulangkan ke Tarsus. Jadi pada saat para murid yang lainnya menolak Saulus, mengasingkan Saulus, memulangkan Saulus ke Tarsus, justru Barnabas lah yang ingat, oh, ada Saulus nih di Tarsus. Jadi aku jemput dia deh. Aku mau ajak dia untuk ikut bersamaku ke Antioquia. Nah, jadi Barnabas yang penuh dengan Roh Kudus itu, penuh dengan hikmat, dia datang ke Tarsus dan menemui Saulus. Saya membayangkan, kurang lebih kalimatnya seperti ini. Lus, kan? Ikut gua yuk, iya kan? Terus Saulus tanya, kemana Bas? Iya kan, namanya kan Barnabas. Kalau kemana Bar? Nggak enak ya. Nanti disangka namanya bubar ya, bar ya kan, atau selesai. Bahasa Jawanya selesai kan bar. Nah, kemudian Barnabas menjawab ya kan, ke Antioquia. Ngapain? Barnabas menjawab, kita mewartakan Injil Tuhan. Nah, Saulus kembali lagi semangatnya. Oke, aku ikut. Ayo kita ke Antioquia. Ayo kita menginjili. Ayo kita jadi agen perubahan. Nah, akhirnya Saulus mengikuti Barnabas pergi ke Antioquia. Jadi Ibu Bapak, saya ingin katakan seperti ini. Kalau kita baca di Injil Matius, ada sebuah kisah di mana Petrus berjalan di atas air, kemudian takut dan akhirnya hampir tenggelam. Betul? Lalu tangan Yesus diulurkan dan akhirnya Petrus diselamatkan. Jadi tidak ada Yesus, maka tidak akan pernah ada Petrus. Sama seperti kisah Barnabas dan Saulus. Kalau Barnabas tidak mengulurkan tangannya dan bilang, Saulus, ikut aku yuk ke Antioquia, maka kita tidak akan pernah menemukan tokoh Saulus. Jadi bersyukurlah kita boleh mengenal seorang Barnabas, pribadi yang baik, pribadi yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Yang sangat jarang dibahas, tapi perannya sangat penting. Maka tidak akan ada Paulus kalau tidak ada yang namanya Barnabas. Ya, makanya kalau orang-orang itu kan kebanyakan kasih nama Paulus kan. Jarang yang kasih nama Barnabas. Ya. Barnabas itu perannya sangat penting loh. Coba baca Kisah Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Ini di tengah-tengah tokoh Saulus, saya menyelipkan tokoh Barnabas karena saya ingin memperkenalkan ke Ibu Bapak tokoh yang sangat penting ini. Ya, tokoh yang sangat rendah hati. Jarang dibahas tapi perannya sangat penting bagi jemaat perdana. Yuk, silakan satu orang volunteer tolong bacakan bab 4 ayat 36 sampai dengan 37 saja. Silakan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu 36 saja, Ibu. Sorry. Oh, 36. Bu Lili, 36 saja. Iya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus.
Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai situ ya, Kak Vindes. Amin. Terima kasih, Bu Lili. Jelas ya, Ibu Bapak ya. Jadi, nama asli Barnabas itu Yusuf. Dikasih nama Barnabas artinya anak penghiburan. Dia seorang Lewi, keturunan Lewi dia. Kita tahu kalau orang Lewi itu tugasnya ngapain? Kalau nggak imam, ya nggak jauh-jauh dari mempersiapkan kebutuhan ibadat di bait Allah atau di sinagoga kan. Nah, dia adalah seorang Lewi dari Siprus. Nama aslinya Yusuf, diberi nama Barnabas karena dia menghibur hati para murid. Baca ayat 3. Ia menjual ladang-ladangnya di depan kaki rasul-rasul. Jadi penting nggak peran dari Barnabas? Penting. Kalau dia nggak jual ladangnya dan hasil uang jual ladang itu tidak diberikan kepada para rasul duitnya dari mana untuk pergi ke daerah-daerah misi? Makanya pelayanan itu juga butuh uang kan? Ya, Barnabas ini tokoh yang sangat penting ya. Jadi dia bisa menjual harta bendanya, menjual ladangnya, lalu semuanya itu diberikan kepada para rasul untuk karya pelayanan mereka. Nah, maka disebut Barnabas anak penghiburan. Aslinya namanya Yusuf, orang Lewi dari Siprus. Jelas ya Ibu Bapak ya, ini penting karena Barnabas adalah salah satu tokoh yang menyelamatkan hidup Saulus. Oke, sekarang kita baca. Ternyata di tengah jalan, ya, Paulus dan Barnabas itu cekcok Ibu Bapak. Ya, mereka bertengkar hebat dan akhirnya mereka pecah kongsi. Ya, mereka benar-benar pecah jalan, pisah jalan. Dan yang terjadi, Barnabas pulang ke Siprus. Coba kita baca Kisah Para Rasul bab 15 ayat 37 sampai dengan 41. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Ayat 37 sampai 41, Kak. Vindes kelempar ya. Betul, Ibu. Iya. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Kelempar. Markus. Priska. Jelas kok, Ibu. Jelas. Oke, saya teruskan ya, Kak. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah, terima kasih Bu Eni. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalkan di komunitas kita ada pertengkaran, ada perselisihan, itu wajar. Seorang tokoh besar yang bernama Barnabas dan Saulus pun berselisih paham, bertengkar, akhirnya mereka pecah kongsi, pisah jalan, ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, yang dilihat adalah setelah itu Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Markus itu adalah keponakan dari Barnabas yang menulis Injil Markus. Ya, jadi yang menulis Injil Markus itu adalah keponakannya Barnabas. Ya. Dan kemudian dikatakan apa?
berlayar ke Siprus. Siprus itu daerah apanya Barnabas? Tadi kan kita sudah baca ya. Siprus adalah daerah asalnya Barnabas. Jelas ya Ibu Bapak ya? Fris ya? Enggak. Enggak ya? Kan tadi kan jelas ya kita ya, Siprus kan asalnya Barnabas. Coba kita baca tadi, Kisah Rasul bab 4 ayat 36 tuh. Coba baca lagi. Seorang Lewi dari Siprus. Betul? Betul. Nah, terus kita baca barusan Kisah Para Rasul bab 15 ayat 39. Barnabas berlayar ke Siprus. Syria. Siprus. Artinya Barnabas pulang Siprus. Pulang kampung. pulang kampung, Ibu Bapak. Jadi Barnabas itu mengalah. Aku lebih baik pulang kampung saja, biarkan Paulus yang sekarang melayani. Nah, ini pribadi yang luar biasa. Jadi Barnabas itu pulang kampung. Terus ngapain? Ya, melanjutkan kehidupannya meskipun dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Kenapa? Karena kan ladangnya udah dijual. Ya, inilah kehidupan yang luar biasa dari seorang Barnabas. Dia nggak memikirkan hidupnya, yang penting karya Tuhan semakin dinyatakan dan dimuliakan. Bukan berarti setelah ini Ibu Bapak jual mobil, jual rumahnya, ya, agar karya Tuhan semakin dimuliakan. Enggak ya, karena konteks zamannya berbeda. Ya, saat itu memang kebutuhan soal dana sangat besar dan Roh Kudus menggerakkan mereka dengan luar biasa. Nah, kemudian saya ingin sekarang kita fokus ke Rasul Paulus. Nah, setelah Paulus dan Barnabas pecah kongsi, akhirnya Paulus melanjutkan perjalanannya bersama dengan Silas. Maka dikatakan di ayat 41, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ada 3 perjalanan misi Rasul Paulus. Malam hari ini kita nggak akan bahas karena waktu kita nggak cukup. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Sekarang ada 3 hal Ibu Bapak kita dapat menjadi agen perubahan seperti Barnabas dan Paulus. Ya. Kita buka bersama sekarang 1 Korintus 1 ayat 1. 1 Korintus 1, ayat 4. Silakan. Jadi 3 hal bagaimana kita menjadi agen perubahan seperti Barnabas dan Saulus. Silakan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Oke, terima kasih Kak Nina. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Kamunya siapa? Ayo, kamunya siapa? Bingung. Itu surat Rasul Paulus kepada siapa? Jemaat Korintus, betul Karina. Jadi aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu itu jemaat Korintus. Ya, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Nah, jemaat seperti apa yang disyukuri oleh Rasul Paulus? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, jemaat seperti apa yang benar-benar Rasul Paulus mengucap syukur? Coba baca ayat yang ke-10. Ini jawabannya. Silakan.
Seia sekata. Erat bersatu dan sehati. Yuk baca ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sudah, Kak Findes? Fris ya. Oke, terima kasih Bu Susi. Jadi Rasul Paulus bersyukur atas Fris ya. Jelas sekarang? Halo? Suaranya kedengaran kok. Jelas Kameranya aja yang freeze. Ibu. Videonya freeze. Oh, tapi suaranya jelas? Jelas. Jelas. Suaranya jelas? Jalan, Kak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, jemaat seperti apa yang disyukuri oleh Rasul Paulus? Tadi ayat 10 jawabannya. Yang seia sekata. Yang seia sekata. Oke? Salah. Yang lainnya, Sehati sepikir. coba pelan-pelan bacanya. Erat Supaya bersatu. kamu seia sekata itu kan harapannya kan. Bersatu. Jangan ada perpecahan di antara. Ya. Berarti sebenarnya keadaan jemaat di Korintus itu ada perpecahan. Coba baca perikopnya. Apa perikopnya? Perpecahan dalam jemaat. Iya, betul Bu Linda, Bu Susi. Perpecahan dalam jemaat. Jadi yang disyukuri oleh Rasul Paulus adalah jemaat yang banyak konflik. Jemaat yang terpecah belah. Lah kok bisa? Ini yang menarik nih. Jadi kita jangan langsung menilai bahwa perpecahan itu selalu tidak baik. Ya, nanti dulu, ya kan. Ini yang disebut oleh Kardinal Ignatius Suharyo mata kontemplatif. Bagaimana melihat sesuatu yang tidak baik, di baliknya itu ada kebaikan Tuhan. Contoh nih, Tuhan sudah memulai karya baik untuk SOG. Dan Tuhan akan mengakhiri SOG juga dengan karya baik. Amin, Ibu Bapak. Nah, ya. Tuhan sudah memulai karya baik dalam hidup saya, dalam hidup Ibu Bapak, maka Tuhan akan mengakhiri hidup kita dengan karya yang baik. Maka inilah yang disebut dengan mata kontemplatif. Bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur meskipun jemaat di Korintus itu suka konflik, suka berkelahi, bahkan sampai ada perpecahan. Jadi kalau kita mau jadi agen perubahan, yang pertama kita sebaiknya mampu selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan. Lebih-lebih keadaan yang sangat membuat kita menderita. Karena kalau kita benar-benar seperti Barnabas, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka kita akan memiliki mata kontemplatif bahwa ada sesuatu yang baik di balik penderitaan. Ada sesuatu yang baik di balik perpecahan. Coba baca sekarang. 1 Korintus 11 ayat 18 dan 19. Ini saya berikan sesuatu yang berbeda. Kalau pewarta-pewarta lain bilang jangan ada perpecahan, ya kan perpecahan itu nggak baik. Tapi saya lihat perspektif yang berbeda. Ya, coba kita baca Kisah Rasul bab 11 ayat 18 dan 19. Silakan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu,
dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Itu Kak Vindes. Kak Vindes freeze ya. Udah selesai bacanya. Kak Vindes freeze ya. Indes. Halo. Mungkin terpental ya. Tapi gambarnya ada kok, videonya. Tetap tip. Nggak denger Tapi kayaknya. freeze. Barunya ngamun. Posisinya freeze Kak Vindes. Mungkin signal ya. Difoto kayak anak lagi ngambek. Kayak anak lagi ngambek nggak dikasih permen. Kak Indes. Minta diceples nih Kak Linda nih. Nakal Kak Linda ya. Kepental ini Kak Vindes. Keluar toh Nah. marah kan. Siapa yang nakal? Nah lo ngaku. Ya, si Serna melanjutkan ceramahnya. Mari kita foto-foto bersama habis itu bubar. Gara-gara perpecahan nih, makanya jadi kayak gini nih Kak Nina. Lempar ya. Nah, balik lagi Kak Vindes, sore. Kak Winda terpental ya Kak? Oke. Thank you. Maaf Ibu Bapak kelempar. Iya. Saya pakai HP aja deh. Soalnya dari tadi siang laptop ini agak aneh karena koneksi internet kadang bisa kadang enggak. Jadi mohon maaf kalau pakai HP terpaksa off cam nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa Nah. Kak Vindes. Oke, terima kasih Bu Herna. Tadi sudah baca 1 Korintus 11 ayat 18 dan 19 ya. Ya, Nah, kita baca tuh ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Bayangkan, ini yang ngomong siapa? Rasul Paulus loh, bukan saya yang ngomong loh. Kalau saya ngomong kontroversial, ya kan? Tapi yang ngomong Rasul Paulus. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Coba bayangkan Ibu Bapak. Jadi nggak selamanya perpecahan itu selalu kita tanggapi negatif. Karena di balik perpecahan itu ada sesuatu yang baik kalau kita mampu melihatnya dengan kacamata iman. Inilah agen perubahan, melihat dengan mata kontemplatif. Nah ya, bukan melihat sesuatu yang tidak tampak mata ya, itu dukun. Ya kan? Tapi ini melihat sesuatu lebih daripada manusia umumnya. Kalau manusia pada umumnya hanya melihat masalah, tetapi kita bisa melihat ada sesuatu yang baik dalam setiap masalah kita. Itu yang disebut dengan mata kontemplatif. Ya, semoga jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi yang pertama, ayo kita harus bisa bersyukur terhadap setiap keadaan, lebih-lebih keadaan yang membuat kita menderita, perpecahan dan sebagainya. Karena di balik itu semua ada sesuatu yang baik yang ingin Tuhan nyatakan. Ya, ini yang seringkali saya berikan, Kejadian 50 ayat 20. Nah, ya. Kejadian 50 sampai ayat 20. Satu orang volunteer tolong bacakan yang sudah ketemu. Silakan.
Kejadian 50 ayat 20 ya Kak Findes. Betul, Bu Lili. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oke, jangan mute dulu, Bu Lili. Saya pengen tanya, terima kasih. Itu siapa yang ngomong? Waduh, siapa ya yang ngomong ya? Di atas kelihatan tuh perikopnya. Yusuf. Yes, Yusuf yang ngomong. Yusuf bilang apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang baik. Yang baik, yang jahat. Ya, ngomong ke siapa itu? Saudara-saudaranya. Iya, betul tuh Kanina. Jadi Yusuf ngomong kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Jadi saudara-saudaranya itu telah melakukan hal yang jahat kepada Yusuf. Apa sih yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Menjualnya. Yes, menjual Yusuf kan? Coba bayangkan Ibu Bapak, dijual loh, kayak barang. Terluka loh Yusuf, sangat terluka. Dijual, udah kayak barang, nggak berharga, nggak berarti. Tapi apa? Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Karena ternyata setelah Yusuf dibuang, singkat cerita Yusuf menjadi mangku bumi atau salah seorang pemimpin di Mesir, dan dia yang menjadi PIC. Nah, waktu itu kan kelaparan melanda dunia, dan Yusuf menjadi PIC untuk mengontrol kebutuhan pangan, karena Mesir adalah satu-satunya daerah yang benar-benar berlimpah gandum. Jadi sangat berlimpah stok makanan. Nah, Yehuda dan adik-adiknya, saudara-saudara Yusuf ini pergi ke Mesir untuk membeli makanan-makanan itu, gandum-gandum itu, dan yang menjadi PIC-nya kan Yusuf. Nah, Yusuf bilang apa? Kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tapi tidak dengan Allah. Allah mereka-rekakan yang baik untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Nah, kalau seandainya Yusuf tidak dijual, Allah pasti punya rencana yang lain lagi. Tapi maksudnya apa? Meskipun menjual adiknya itu suatu tindakan yang jahat, namun Allah mampu membelokkan semuanya untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan Yusuf. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, mau menyakiti kita, tenang aja. Allah akan membelokkan untuk kebaikan kita semua. Nah, ini melihat dengan mata kontemplatif. Ya, bahwa ada sesuatu yang baik di balik penderitaan. Kalau ngomong gampang ya Ibu Bapak ya. Coba kalau praktek. Waduh. Tapi ya inilah yang disebut dengan penuh dengan Roh Kudus dan iman. Maka kita diajak sebagai agen perubahan seperti Saulus, ya, segala sesuatu dianggap rugi. Dia selalu mengucap syukur meskipun jemaat di Korintus itu jemaat yang penuh dengan konflik. Aku mengucap syukur atas kamu. Padahal jemaat itu penuh dengan konflik. Penuh dengan konflik kok mengucap syukur. Nah, itulah agen perubahan. Ya, seperti Yusuf. Dia tidak sakit hati, dia sembuh dari luka-lukanya karena dia melihat bahwa Allah itu mereka-rekakan untuk kebaikan sehingga bangsa Israel tetap bisa hidup. Karena Yusuf saat itu menjadi salah seorang pemimpin di Mesir. Ya. Ini luar biasanya Allah nih, bisa membelokkan sesuatu yang jahat untuk kebaikan umatnya. Ya, nah habis ini bisa masuk ke sharing nih Ibu Bapak. Ya, Ibu Bapak bisa sharing pengalaman pribadi. Bagaimana dulu pernah diperbuat atau diperlakukan tidak baik, misalkan di kantor, disikut oleh rekan kerja,
atau di usaha kita, kompetitor kita memfitnah kita bahwa barang kita itu palsu. Ya, tapi ternyata semuanya itu terjadi dan Allah membelokkan untuk kebaikan kita. Nah, ini bisa diisi dengan sharing pribadi. Nah, sekarang cara yang kedua, bagaimana caranya kita menjadi agen perubahan? Tadi yang pertama dengan mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, dengan selalu bersukacita. Coba buka 2 Korintus 7 ayat 4. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus nih. 2 Korintus 7 ayat 4. Silakan. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan aku sangat terhibur dengan sukacitaku berlimpah-limpah. Oke, terima kasih Bu Susi. Nah, ini kan luar biasa ya, Rasul Paulus ya, dikatakan aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Kenapa? Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur. Dalam penderitaan kok terhibur? Ya kan? Lalu setelah itu apa? Aku sangat terhibur dan sukacitaku apa Ibu Bapak? Penuh. Bukan hanya penuh, Melimpah-limpah. melimpah-limpah. Beda ya penuh sama melimpah-limpah ya. Kalau penuh itu belum tentu melimpah-limpah. Tapi kalau melimpah-limpah itu udah pasti penuh, luber. Ya. Jadi dikatakan apa? Di dalam penderitaan aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Nah, inilah agen perubahan. Dalam penderitaan mampu mengucap syukur dan selalu bersukacita. Coba sekarang buka 2 Korintus 4 ayat 16. Kenapa sukacitanya Saulus melimpah-limpah? Ternyata ada di bab sebelumnya. Silakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Terima kasih Bu Yulia. Ternyata yang membuat Paulus bisa selalu bersukacita dalam penderitaan karena dia fokus memperbaharui manusia batiniahnya. Ini yang membuat hidupnya berbeda. Dia mampu bersukacita, bahkan berlimpah-limpah meskipun menderita. Karena dia fokus selalu memperbaharui setiap hari manusia batiniahnya. Bukan berarti Paulus itu nganggur. Dia seorang pembuat jala ikan dan dia juga menjual jala ikan. Nah, ya. Jadi Paulus itu nggak mau menyusahkan umat. Dia mau benar-benar mandiri. Dia punya usaha sendiri kok. Dia buat jala, lalu dia jual. Tapi itu bukan yang utama. Itu hanya untuk menyambung hidupnya. Yang utama adalah manusia batinia yang selalu diperbaharui setiap hari. Seperti Ibu Bapak. Mungkin ada yang seminggu ikut 2 kali SOG. Ya, seperti para mitra ini, Bu Linda, Bu Eni, Bu Vero, Kak Me, ya. Terus Pak Trijoko, Pak Erwin, terus siapa lagi tuh? Kalau Kanina nggak usah disebut ya, karena memang beliau dari awal ya kan mendampingi ya. Ya itulah ciri-ciri orang yang selalu ingin memperbaharui kebutuhan manusia batiniahnya. Seperti Bu Linda pernah bilang kayaknya kalau SOG libur ada sesuatu yang kurang. Nah ya, atau saya merasa kalau tidak ada SOG itu saya merasa ada sesuatu yang mengganjal. Karena biasanya saya mengkoreksi, biasanya saya menyiapkan materi tiba-tiba hilang seperti kemarin hari Senin. Rasanya ada yang kosong gitu. Ya. Nah, itu manusia batinia kita. Setiap hari kita doa rosario,
Setiap hari kita ikut misa harian online. Nah, kita artinya apa? Memperbaharui manusia batinia kita setiap hari. Maka jangan capek-capek kalau kita mau aktif ikut ya SOG, kemudian kalau ibu bapak tertarik ikut misalkan ada yang namanya KPKS dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita tidak fokus. Nah, ya, jangan sampai kita meninggalkan tugas utama kita sebagai mungkin sebagai suami, sebagai seorang istri, atau sebagai seorang ayah maupun ibu. Ya, yang penting semuanya seimbang. Ya, itu yang kedua. Selalu mampu bersukacita. Dengan cara apa? Terus-menerus memperbaharui kehidupan manusia batiniah kita. Ya, ekaristi setiap hari, rosario setiap hari, pujian penyembahan setiap hari, ya, aktif kegiatan, misalkan kita belajar kitab suci seperti di SOG dan sebagainya. Ya. Sampai sekarang saya masih terus belajar Ibu Bapak. Ya. Saya terus mencari setiap waktu, ya. Karena bagi saya manusia yang berhenti belajar itu berarti mati. Iya, bagi saya ya. Manusia yang berhenti belajar itu mati. Karena hakikatnya manusia itu selalu belajar setiap saat, setiap waktu. Jadi ayo kita belajar terus-menerus. Yang penting kita benar-benar seimbang. Sekarang kita coba baca 2 Korintus 4 ayat 6. Nah, ini inspirasi dari Raden Ajeng Kartini. Nah, beliau terinspirasi dari sini. Coba baca. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Terima kasih Bu Vero. Dari dalam gelap akan terbit terang. Nah, habis gelap terbitlah terang. Kartini. Ya, jadi nggak asing ya dengan kalimat itu ya, karena ternyata ada tuh di 2 Korintus 4 ayat 6. Jadi percaya deh Ibu Bapak, saya juga sedang belajar bahwa Allah telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Amin. Makanya kita selalu belajar bersuka cita, pertajam manusia batiniah kita, perlengkapi semuanya itu. Ya, jangan fokus manusia lahiriah kita, cari uang mulu, ya kan? Ya, pergi-pergi ke luar negeri mulu, ya. Lalu jalan-jalan sama keluarga, rekreasi terus-terusan, ya, sampai lupa kebutuhan batiniah kita. Maka semuanya harus seimbang. Itu yang selalu saya tekankan ya. Jangan juga kita fokus pada hal-hal batiniah, hal-hal lahiriah nggak diurus. Ya, saya pernah dengar retret di dekat rumahnya Bu Linda tuh, Giri Sonta ya, Ungaran. Itu maksimal retret katanya 30 hari ya, retret Ignatian itu. Ya, lebih daripada 30 hari suruh pulang. Katanya, kamu mau retret atau mau lari dari kenyataan hidup? Ya, itu juga retret di Tumpang juga seperti itu ya, oleh suster-suster Karmel ya. Maksimal 2 minggu, lebih daripada 2 minggu disuruh pulang. Ya, kamu mau retret atau mau lari dari kenyataan hidup? Jadi memang semuanya harus seimbang ya. Oke, sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir Ibu Bapak, agen perubahan kita sebaiknya menjadikan Allah sebagai prioritas yang utama. Coba kita baca tadi kelanjutannya, Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 11. Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 11. Silakan.
Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 11. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Terima kasih Kak Mei. Bagus ya firmannya ya. Bagi saya ini sangat luar biasa loh. Rasul Paulus mengatakan dengan sangat jelas dan sangat tegas ya, Ibu Bapak ya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Sekali lagi dia tekankan. Jadi semuanya itu rugi loh bagi Paulus. Kalau penekanannya itu lebih daripada sekali, berarti itu sifatnya sangat penting. Karena ditekankan lebih daripada sekali. Betul nggak? Di ayat yang ke-7 kan dia juga bilang hal yang sama ya. Terus diulang lagi ayat 8. Betul nggak? Iya. Jadi yang diulang lebih daripada sekali itu sesuatu yang sangat penting. Maka Paulus mengajak kita bahwa yang ku kehendaki, ayat yang 10 tuh. Mengenal Dia, perhatikan Ibu Bapak. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jangan lupa, dan persekutuan dalam penderitaannya. Jangan cuman mau menerima berkatnya Tuhan, tapi nggak mau menderita bersama dengan Tuhan. Paulus mengajak dan menyadarkan kita bahwa dia mau mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, serta apa? Persekutuan di dalam penderitaannya. Maka kalau kita melakukan kesaksian, jangan melulu soal berkat. Jangan melulu soal kesuksesan. Tapi sekali-sekali kita sharingkan penderitaan kita. Bahwa di dalam penderitaan itu, Yesus menguatkan saya loh. Saya ingin benar-benar berada dalam persekutuan, dalam penderitaan Kristus. Wah, ini menarik. Sangat jarang ada yang berani bersaksi akan kehidupannya yang penuh dengan penderitaan. Yang ada apa? Ya kalau sudah berhasil, kalau sudah sukses, berkat, itu yang di-sharingkan. Tapi jarang sekali orang yang berani sharing mengenai prosesnya. Misalkan ada yang bergumul soal sakit yang nggak kunjung sembuh. Lalu berani memberikan kesaksian, Ibu Bapak, sampai saat ini saya belum sembuh. Tapi saya tetap percaya bahwa di dalam penderitaan saya mengalami sedikit apa yang Yesus alami dalam penderitaannya. Saya boleh hidup dalam persekutuan penderitaan bersama dengan Kristus. Wah, ini pasti menggugah umat. Menurut saya ya, ini umat langsung kaget kan. Ternyata pribadinya luar biasa ya. Dalam keadaan menderita, masih bisa bilang bahwa penderitaan ini aku boleh ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Nah, ya, kesaksian yang seperti ini sebaiknya mulai kita coba ya, sehingga orang akan melihat dan menghargai prosesnya.
Maka ada ungkapan yang sangat baik dari Uskup Fultonsin, tidak ada Kalvari, maka tidak akan ada pencurahan Roh Kudus. Nah, ya, tidak ada Kalvari, maka tidak akan ada pencurahan Roh Kudus. Betul ya Ibu Bapak ya? Bagaimana bisa ada pencurahan Roh Kudus kalau tidak ada penderitaan Yesus dan kebangkitannya? Maka kalau kita mau pencurahan Roh Kudus, maka kita harus menderita bersama dengan Yesus dulu. Sanggup nggak kita? Nah, ya. Itu yang menjadi tantangan kita sebagai umat beriman. Ya, no Pentakos without cost. Tidak ada Pentakosta tanpa harga yang harus dibayar. Ya. Jadi Yesus adalah prioritas utama dalam hidup kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah agen perubahan. Yesus sebagai prioritas utama hidup kita. Ya. Oke, Ibu Bapak, itu yang bisa saya bagikan. Nah, sebenarnya ini bisa dikaitkan dengan perjanjian lama. Contohnya apa? Contohnya kehidupan Paulus yang sebelumnya dianggap sampah. Betul ya tadi ya ayat ke-8 ya? Coba. Satu orang volunteer tolong bacakan ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, terima kasih Kanina. Jadi, setelah mengenal Kristus, apa yang sebelumnya keuntungan itu adalah kerugian. Bahkan dianggap apa? Sampah. Sampah. Bayangkan Ibu Bapak, sampah loh. Yang tadinya sebuah keuntungan, setelah mengenal Kristus menjadi sebuah kerugian, bahkan menjadi sampah. Artinya apa? Dulu hidupnya itu berantakan, sampah. Tapi setelah mengenal Kristus, disentuh oleh Roh Yesus, maka hidup Paulus menjadi berlian, menjadi teratur, menjadi penuh dengan pengharapan. Nah, kaitannya apa dengan perjanjian lama? Ada yang tahu nggak Ibu Bapak? Kisah penciptaan. Coba baca Kisah Para Rasul bab 1, kok Kisah Para Rasul? Kejadian, ya. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Ini saya kasih contoh bagaimana mengkaitkan dengan perjanjian lama ya Ibu Bapak ya. Biar nggak bingung. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Silakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, terima kasih Bu Eni. Jadi Ibu Bapak, kaitannya apa? Kaitannya dengan kisah penciptaan. Dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu pada mulanya tuh. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa Ibrani itu tohu wibohu. Saya ejak ya. T-O-H-U. Tohu. Bukan tofu. Kalau tofu enak ya. Tohu ya. T-O-H-U. Tohu. Wi itu W-E. Wi bohu. Bohunya B-O-H-U. Itu bahasa Ibraninya. Tohu wi bohu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu belum berbentuk dan kosong. Tapi sebenarnya arti harafiahnya itu tidak teratur. Jadi pada saat awal mula penciptaan, bumi itu belum teratur. Jelas ya Ibu Bapak ya? Gelap gulita menutupi samudra raya.
Dan perhatikan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sama seperti Rasul Paulus, sebelum ada Roh Yesus, hidupnya kacau. Betul? Hidupnya gelap gulita. Nah, bumi juga demikian. Sebelum ada Roh Allah yang melayang-layang, bumi itu tidak teratur. Belum berbentuk dan kosong. Dan gelap gulita. Sehingga pada saat Roh Allah melayang-layang, maka coba baca ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, karena ada Roh Allah, bumi yang gelap itu menjadi terang. Sama seperti Saulus, sebelum mengenal Yesus, hidupnya itu gelap. Saat Roh Yesus hadir dalam dirinya, kehidupan Saulus berubah menjadi terang. Bahkan dianggap kehidupannya dulu adalah sampah. Karena dia sudah hidup di dalam terang. Demikian juga dengan bumi. Sebelum ada Roh Allah yang melayang-layang, bumi itu tidak teratur dan gelap. Dan pada saat ada Roh Allah, bumi menjadi terang dan teratur. Nah, ini kaitannya Ibu Bapak. Ya, ada gambarannya enggak? Susah atau gampang? Jelas. Jelas, gampang karena Kak Vindes yang ngajarin. Dipahami. Enggak lah, kita sama-sama belajar. Ya, jadi gitu caranya Ibu Bapak. Menarik ya kalau kita mampu mengulas itu. Jadi orang atau umat yang mendengar itu akan, wah keren ya, bisa sama gitu kan. Nah itu maksudnya. Ya, jadi ini memang butuh latihan. Maka di SOG kita belajar ya bagaimana kita buat renungan dari perjanjian baru kemudian dikaitkan dengan perjanjian lama sehingga renungan kita lebih hidup. Silakan, ada pertanyaan pas 8:30. Kak Vindes, itu